Syair ada mengatakan, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Berbekallah kamu dalam hidup ini dengan ketakwaan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Kalau malam itu sudah tiba waktunya, kamu tidak tahu adakah akan menjumpai waktu fajar atau tidak. Fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang itu sehat tapi ia wafat tanpa didahului dengan sakit. Wa kam min alilin 'asha hinan minad dahri. Berapa ramai juga kamu jumpai orang sakit tapi diberi umur panjang. Wa kam min sigharin yurtaja tul umrihim. Berapa ramai kita menjumpai anak kecil yang diharapkan panjang umur. Wa qad dakhalat ajsaduhum zulmatal qabri. Tapi jasadnya sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan. Berapa ramai kamu nampak anak muda pagi dan petang dalam keadaan lalai. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sementara sudah disusun kain kafannya untuknya sementara ia tidak menyadarinya. Al-ajal ghaib. Tak ada siapa yang boleh tahu bila ajalnya. Oh, saya masih muda, nanti tunggu sampai tua baru ajal boleh tiba. Tak ada. Anak kecil mati, anak remaja mati, laki mati, perempuan mati, rakyat mati, penguasa pun mati. Tak ada yang kekal. Semuanya pun akan tinggalkan dunia ini dengan kematian. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian itu menjadi penasehat kepada kita. Idza da'atka qala radhiyallahu anhu idza da'atka nafsuka ila syahwatin fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wa ufarrighul qalba min mutalabatiha fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'zama minha. Kalau hawa nafsu kamu mengajak kamu kepada hal yang mengundang syahwat dan hawa nafsu yang buruk, hati-hati kamu daripada merespon seruan hawa nafsu itu dengan alasan saya respon keinginan hawa nafsu ini, tapi saya tak mau terpedaya dengan keinginan yang lain daripada hawa nafsu. Sesungguhnya kalau kamu memenuhi keinginan hawa nafsu yang buruk, maka dia akan tuntut kamu kepada yang lebih buruk. Kalau hawa nafsu kamu menuntut kamu melakukan perbuatan yang dituntut oleh hawa nafsu dalam hal syahwat, yakni keinginan yang jahat, keinginan yang buruk, perbuatan yang jahat, tak semestinya nafsu itu kepada dalam hal seksual, dalam keinginan apa saja yang buruk yang menjadi keinginan kepada hawa nafsu. Jangan sekali-kali kamu meresponnya dengan mencari alasan, saya respon sekarang, sekali ini saja, tapi tak akan memenuhi yang lain. Atau hati saya tak mahu turut selalu kepada keinginannya, kali ini saja. Jangan beri alasan kepada diri sendiri demikian untuk memenuhi kehendak hawa nafsu. Kerana sifat hawa nafsu itu, bila diberikan keinginannya, dia akan tuntut kepada yang lebih buruk. Hawa nafsu bila menginginkan sesuatu yang buruk dan kita penuhi, dia akan tuntut yang lebih buruk. Anak Adam, Habil dan Qabil, ketika masing-masing bersedekah, satu diterima, satu ditolak. Kata Qabil mengatakan, la aqtulannak, aku bunuh engkau. Keinginan jahat, tapi dalam bentuk kata-kata, ancaman, bukan dalam bentuk perbuatan. Aku bunuh engkau, kata Qabil. Habil bagi tahu, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullah. Qabil,
kalau engkau hulurkan tangan engkau nak bunuh kepada aku tak akan hulurkan tangan aku bunuh kepada engkau. Aku takut pada Allah, kamu pun mesti takut pada Allah dengan perbuatan yang kamu inginkan. Dibagi tahu sekali lagi, inni uridu an tabu'a bi itsmi wa itsmik. Kalau kamu lakukan pembunuhan kepada aku mahu engkau tanggung dosa engkau dan dosa aku sekali. Dibagi tahu sekali lagi, jangan. Keinginannya untuk membunuh dibagi tahu jangan. Karena kalau engkau lakukan, kau akan tanggung dosa aku dan dosa engkau sekali. Aku takut pada Allah nak bunuh kepada engkau, mestinya engkau takut kepada Allah untuk bunuh kepada aku. Ya kan? Kemudian apa yang berlaku? Dalam Quran ya, katanya fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Hawa nafsunya memaksa Qabil untuk bunuh Habil, maka dibunuhlah Habil. Tengok, Allah sebutkan hawa nafsunya Qabil, keinginannya paksa Qabil, bunuh dia. Awalnya dalam tindakan keinginan, tapi sudah berubah kepada action, kepada perbuatan itu sendiri. Hawa nafsu ini kalau diberi keinginannya yang jahat, dia akan minta yang lebih jahat. Kata Imam Al-Busiri mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu ini macam budak kecil, bayi yang menyusu. Kalau disusu terus, dia akan terus hatta lebih 2 tahun dia pun akan menyusu. Tapi kalau dihalang dia daripada menyusu setelah 2 tahun, maka dia pun akan berhenti juga daripada menyusu. Hawa nafsu lawannya adalah dihalang daripada keinginannya. Hawa nafsu hari ini suruh orang itu curi 100 ringgit, esok dia suruh curi 1000 ringgit. Lusa dia akan curi 10.000. Besok lagi dia akan curi 100.000, dan begitu seterusnya hawa nafsu. Dia tak akan puas dengan kejahatan yang sedia ada, melainkan dia akan cari yang lebih jahat. Oleh kata beliau mengatakan, yakni jangan sekali-kali membiasakan memenuhi kehendak daripada hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menuntut yang lebih daripada seseorang. Baginda bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu. Seorang mujahid itu adalah orang yang melawan kepada hawa nafsunya. Nah,